Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa program studi TI angkatan 2017. Pada kali ini eh, kita memulai di semester 7, yaitu eh, saya akan menyampaikan mata kuliah metodologi penelitian, ya. Eh, Baik, kita mulai di dalam mata kuliah metode penelitian ini. Sebelum saya membahas apa saja yang akan disampaikan, maka di awal ini, sebagaimana yang telah kita tentukan, bahwa eh, pertemuan pertama itu harus dilakukan dengan eh, streaming seperti ini, dan minggu kedua pun masih YouTube streaming. Kemudian eh, nanti selanjutnya pada minggu berikutnya adalah kita melakukan e-learning. Nah, untuk daftar hadir, silakan, saya akan lihat di live chatnya dengan menyebutkan nama, kemudian NIM dan kelasnya, dan nanti ada petugas kami untuk men-checklist, ya, kehadiran saudara. Namun tentunya saya himbaukan bahwa sesuai dengan aturan yang ada, ya, seyogyanya memang yang mengikuti daripada eh, live streaming ini adalah eh, yang sudah menyelesaikan kewajiban registrasinya atau yang sudah mengisi KRS-nya. Walaupun memang tidak bisa di kita tidak tahu ya mana yang, misalnya yang belum registrasi pun dengan live ini tapi bisa mengikutinya, tapi it's no problem lah. Baik, apa saja yang akan dibahas di dalam mata kuliah metodologi penelitian ini? Ya, mata kuliah metodologi penelitian ini adalah merupakan mata kuliah yang sangat penting bagi program sarjana, ya. Program sarjana untuk mengakhiri studinya, yaitu melalui skripsi, ya. Kalau D3 itu adalah tugas akhir, laporan tugas akhir. Kalau yang S1 itu adalah skripsi. Jenjang pendidikan lebih tinggi lagi S2 itu adalah tesis, dan S3 itu adalah disertasi. Untuk skripsi ini nanti akan kelihatan sejauh mana kita ruang lingkup untuk S1 ini. Jadi kalau kita lihat dari taksonomi Bloom, bahwa S1 ini adalah kemampuannya sampai dengan bagaimana menganalisis suatu permasalahan. Sedangkan S2 itu adalah selain menganalisis adalah kemampuan mensintesis, ya, mensintesis, ya. Kemudian kalau yang S3 itu adalah kemampuannya selain analisis sintesis, tetapi dia juga ada kemampuan berkontribusi dalam bentuk sebuah keterbaruan atau disebut dengan novelty. Nah, kalau S1 tidak nyampe ke sana lah gitu ya. Nah, learning outcome, saya lupa menyebutkan learning outcome, tapi nanti dalam e-learning itu nanti ada learning outcome daripada
mata kuliah dari skripsi ini adalah Anda nanti akan mampu membedakan antara mana skripsi, mana tugas akhir, mana tesis, mana disertasi. Kalau saya nih skripsi seperti ini. Kemudian yang harus Anda lakukan pun itu menganalisa, membedakan, kemudian juga Anda bisa membuktikan sebuah teori-teori ya, atau melakukan sebuah rekayasa gitu ya. Kalau bidang engineering itu ya, rekayasa itu baik itu merupakan software maupun hardware. Artinya sebuah terapan ya, penerapan daripada suatu aplikasi untuk masalah-masalah bidang informatika. Oke. Pokok bahasan yang pertama ini saya akan menjelaskan, yaitu penjelasan outcome dari mata kuliah dan penjelasan modul 1 sampai 5. Sedangkan ini saya cek dulu ya, apakah suaranya jelas. Nah, ini saya harus pastikan dulu ya, karena ini memang harus suaranya harus dipastikan terdengar oleh teman-teman semuanya. Apakah suara saya bisa diterima? Oke, sekarang gimana? Apakah bisa diterima? Oke, lanjutkan ya. Nah, di pertemuan pertama ini kita melakukan sebuah streaming seperti ini. Kemudian di pertemuan kedua saya akan menjelaskan tentang penjelasan modul 6 sampai dengan modul 10. Lalu nanti ada teknik belajar menggunakan video streaming dan e-learning. Kalau video streaming sudah gampang ya, tapi kalau e-learning nanti ada beberapa hal yang harus saudara juga pahami ya, tekniknya seperti apa dalam mata kuliah saya. Nah, di pertemuan kedua pun saya akan menjelaskan tentang administrasi pembelajaran, bagaimana Anda kehadiran dalam online itu seperti apa, kemudian tugas dalam online itu seperti apa, diskusi forum di dalam online itu seperti apa ya, juga ada kuis, ada UTS dan UAS. Jadi semuanya itu nanti akan ada di dalam framework learning path ya, yang sudah saya siapkan. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga. Nah, baru masuk kepada e-learning. Di dalam e-learning itu nanti ada yang namanya pengertian metodologi penelitian. Di sini ada topik ya, ada topik yang harus disampaikan ya, yaitu tentang arti, tujuan dan motivasi penelitian. Jadi di dalam pengertian metodologi penelitian ini ada 4 yang akan dibahas, yaitu arti, tujuan dan motivasi penelitian, dalam arti bahwa apa sih yang disebut dengan research itu atau neliti itu bagaimana. Kemudian apa sih tujuan research ya. Kemudian kenapa orang harus melakukan research,
ya. Itu adalah apa yang namanya dengan arti, tujuan, dan motivasi penelitian. Kemudian jenis-jenis penelitian. Nah, kita ketahui bahwa sudut pandang daripada jenis penelitian itu banyak sekali, ya. Jadi ada yang dipandang dari sisi tujuan, ada yang dipandang dari sisi metode, ada yang dipandang dari sisi data, dan seterusnya. Lalu ketika kita meneliti, maka kita harus melakukan pendekatan, ya. Nah, apakah pendekatannya itu adalah kualitatif atau kuantitatif, dan ada yang namanya signifikansi penelitian. Signifikansi penelitian itu adalah dinamakan dengan kepercayaan diri, kenapa atau bahwa yang kita teliti, yang dituangkan dalam sebuah hipotesis itu adalah merupakan sebuah riset yang memang perlu dilakukan, ya. Nah, selanjutnya di dalam modul ini akan dibahas tentang perbedaan metode dengan metodologi. Itu adalah sesuatu hal yang berbeda, dan nanti akan dilihat bagaimana kriteria penelitian yang baik, ya. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga, ya, modul 1, yaitu pengertian metodologi penelitian. Nah, karena kita itu adalah masuknya kepada ranah penelitian bidang informatika, maka di sini nanti akan dijelaskan yang pertama, ya, di modul kedua adalah penelitian bidang ilmu komputer itu apa saja, ya. Yang pertama, jelas nanti akan dijelaskan memilih topik penelitian. Nah, itu banyak sekali, seperti misalnya kita akan meneliti tentang masalah software engineering atau terkait perangkat lunak. Ada di dalam software engineering itu juga ada yang disebut dengan ada software testing, ada yang namanya user interface, ada yang namanya user experience. Nah, di dalam multimedia juga ada yang namanya image processing, ada yang namanya face recognition, ada yang namanya video, audio. Nah, itu adalah bidang multimedia. Ada game, ya, ada animasi, ya. Ada juga di dalam network, itu ada yang namanya dipecah lagi. Misalnya ada di bidang security, ada yang di bidang TCP/IP, ada, dan macam-macam, ya. Ini Anda harus paham karena ini adalah ada TKC, ada RPR, ada multimedia. Jadi di multimedia itu juga banyak sekali bidang-bidang atau topik-topik yang harus kita lakukan riset, ya. Yang kedua, mendefinisikan, nah ini masalah penelitian atau riset problem, ya. Nah, ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena riset problem itu adalah merupakan sebuah fokus kita dalam melakukan penelitian. Jadi kita harus tahu permasalahan-permasalahan yang harus diteliti di dalam topik kajian tersebut, ya. Dan kita nanti akan mencari kesenjangannya atau disebut dengan research gap, ya, atau disebut dengan research gap. Setelah masalah penelitian dan kesenjangan itu kita bisa dapatkan, ya, maka selanjutnya kita harus menentukan tujuan daripada penelitian atau disebut dengan research objective, ya, research objective. Nanti kita akan ajarin Anda ini S1 harus ngapain sih, tuh untuk apa, untuk melakukan apa. Nah, ini adalah research objective. Dan pertanyaan penelitian, ya, pertanyaan penelitian itu adalah
atau disebutnya research question. Nah, kalau ada pertanyaan penelitian, maka kita tidak perlu yang namanya hipotesis. Ya, ini adalah sama saja. Ya, jadi tujuan penelitian itu adalah nanti akan dikaitkan dengan pertanyaan penelitian. Ya, kita nanti akan berikan contohnya. Ya, oleh karena itu teman-teman nanti minggu depan, ya minggu depan itu harus sudah memikirkan tentang apa topik penelitian kita, ya apa tentang topik penelitian kita. Nah, kemudian berikutnya adalah research scope, jadi batasan penelitian. Jadi batasan penelitian itu adalah bagaimana kita lebih menajamkan daripada permasalahan-permasalahan yang kita ambil, ya sehingga tidak melebar, sehingga kita bisa fokus untuk bisa menjawab daripada pertanyaan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di minggu keempat, ya. Nah, ini sudah e-learning, tetapi ini nanti boleh Anda diskusi dengan saya, ya nanti ada chatnya di e-learning tersebut, ya atau juga bisa kita lakukan dengan WA boleh lah kalau memang Anda urgent, ya boleh. Kalau misalnya di forum diskusi itu juga boleh, ya. Oke, lanjutkan ya. Nah, minggu kelima, nah di sini sudah mulai, di minggu kelima ini adalah bagaimana peranan teknologi informasi untuk penelitian. Ya, kita ketahui bahwa pemanfaatan internet, ya pemanfaatan internet adalah potensi untuk melakukan penelitian. Kita tahu ada yang namanya Google Scholar, kita tahu ada yang namanya Academic Edu, kita tahu ada yang namanya ResearchGate, ya itu adalah sebuah teknologi media teknologi informasi untuk kita mencari suatu source atau sumber daripada literatur review. Apa literatur review itu? Literatur review itu adalah kita bagaimana mencari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi yang harus kita lakukan nanti adalah di minggu kelima itu adalah mencari, ya tentang sumber-sumber referensi atau literatur yang orang meneliti, baik itu dari jurnal, baik itu dari proceeding, ya yang berkaitan dengan topik kita, ya yang berkaitan dengan topik kita, ya. Jadi Anda nanti harus punya tabel tentang saya harus misalnya topiknya ini, ya bidang multimedia, dari multimedia diturunkan lagi bidang image processing, ya tentang masalah gambar. Dari gambar ini kita nanti akan mencari apa sih permasalahan yang ada di dalam image processing itu. Apakah ada pixel, ada recognition dan lain sebagainya. Nah, kemudian orang yang melakukan riset tentang image processing itu apa saja, siapa saja. Nah, kita cari, kita kumpulkan, ya kita kumpulkan. Maka nanti ada yang namanya bagaimana cara strategi pencarian literatur menggunakan mesin pencari, ya baik itu yang pakai bahasa Indonesia atau maupun jurnal-jurnalnya pakai bahasa Inggris, ya. Nah, oleh karena itu di minggu ke-6 dan ke-7 maka kita harus mahir dengan menggunakan alat atau aplikasi penelitian, yaitu adalah Mendeley, ya mulai dari instalasi, ya mulai dari mengorganisasikan Mendeley, mencari literatur, bagaimana teknik sitasi, kemudian bagaimana memasukkan bibliografi sebagai daftar pustaka. Oke,
sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya kepada Anda ya, yaitu yaitu apakah Anda sudah menginstal Mendeley semua? Silakan dijawab ya. 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 Menginstal ya. Menginstal Mendeley. Nah, ini tolong apakah sudah menginstal ya? Silakan nanti Anda bisa ini kan. Nah, kemudian itu yang harus disiapkan ya. Nah, lalu kita masuk pada pertemuan ke-8, itu adalah ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semesternya itu akan dilakukan secara online ya. Jadi menggunakan e-learning ya. Jadi silakan nanti oke, sudah ya. Oke, terima kasih kalau sudah menginstal Mendeley. Nah, sekarang ke-8 itu adalah ujian tengah semester, itu harus online ya, pakai e-learning. Nah, masuk lagi di pertemuan 9 sampai 10, ini adalah teknik critical review dari literatur. Jadi tadi Anda di pertemuan kelima, di minggu kelima, Anda nanti akan mencari referensi atau literatur yang berdasarkan kajian atau topik yang Anda tentukan ya. Nah, kemudian nanti kita akan bagaimana mengomentari. Yang disebut dengan critical review itu adalah mengomentari atau memahami daripada sebuah literatur tersebut. Jadi di sini ada menganalisis literatur yang ada, kemudian bagaimana mendiskusikan teori pendukungnya, kemudian bagaimana menulis literatur review. Menulis literatur review itu ada tekniknya, mulai dari pertama dari mana kita ambilnya literatur tersebut. Kemudian kalau dari jurnalnya yang seperti apa, apakah bereputasi atau tidak, kemudian apa metodenya seperti apa, teknik yang digunakannya bagaimana, kemudian datasetnya seperti apa, sampai dengan ini jurnal ini sudah disitet atau paper ini sudah disitet oleh berapa banyak orang ya. Sehingga Anda bisa tahu tentang ternyata bahwa posisi penelitian kita itu ada di bagian atau di kelemahannya atau apa yang harus kita tambahkan, itu berdasarkan daripada literatur review yang telah kita critical atau kita summary ya. Oke, kita lanjutkan bahwa di pertemuan ke-11 ke-12 maka di sini ada yang namanya metode atau teknik penelitian. Nah, di sini kita akan menjelaskan. Nah, untuk Anda ini masalah di komputer itu apa metode penelitian yang tepat, kemudian ada eksperimental, ada survei,
ada desain penelitian, ada studi kasus dan seterusnya. Kemudian di pertemuan ke-13 dan sampai ke-14 itu adalah sampling, pengumpulan data dan teknik analisis data. Nah, di sini ada teknik sampling, kemudian instrumen pengumpulan data, analisis data dan interpretasi. Ya, jadi ini adalah sampai dengan 14 pertemuan. Di pertemuan ke-15 itu adalah kita akan masuk bagaimana menulis proposal skripsi. Tapi ini ini harus juga dari awal Anda harus sudah pegang yang namanya, atau paling tidak setelah UTS itu sudah yang namanya bagaimana menyusun template tulisan proposal skripsi yang ditentukan oleh kampus. Nah, ini bukan 26 tapi 16. Di pertemuan ke-16 ini akan Anda melakukan ujian akhir semester, ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Nanti videonya juga saya upload, ya, karena barangkali di streaming ini kalian kurang leluasa, ya, artinya kurang gangguan paket datanya, ya, nanti kita kirimkan juga. Ya, kita lanjutkan. Nah, sistem pembelajaran ini ada 2, ya, pada pertemuan ini. Jadi karena memang kaitannya dengan COVID seperti ini, video streamingnya seperti ini, kita mahasiswa harus mengakses YouTube streaming berdasarkan channel yang telah ditentukan. Kemudian e-learning. Nah, e-learning ini nanti akan diakses melalui Indigos IKMI ACID mulai pukul 9 sampai 22. Jadi ini nanti akan kita buka satu mata kuliah, satu modul pertemuan. Ini adalah dibuka jam 9 sampai jam 22. Ini untuk mengantisipasi, ya, kelas sore. Silahkan Anda bisa memanfaatkan rank waktu ini. Dan 6 hari kerja, jadi satu minggu ini dibuka supaya Anda bisa mengerjakan kuisnya, tugasnya dan seterusnya. Sehingga nanti kalau sudah 6 hari kerja sudah selesai, maka minggu berikutnya itu sudah diganti lagi dengan modul berikutnya. Ya, paham, ya? Silakan sampai sekarang, silakan nanti Anda tulis pertanyaannya, ya. Kalau ada yang ditanyakan, ya silakan bisa bertanya di live chat, ya. Nggak apa-apa, kita sambil berjalan saja. Oke. Nah, kemudian jumlah pertemuan. Nah, ini. Jadi awas jangan sampai Anda lupa, ya. Semuanya 16 minggu. Yang pertama minggu ke-1, ke-2 melalui live YouTube. Jadi minggu sekarang, minggu depan. Nah, nanti akan minggu depan karena kita terbentur dengan cuti lebaran, maka untuk Anda minggu ketiga ke-6 mulai minggu ketiga itu adalah nanti masuk ke tanggal 8 Juni mulainya, ya. Mungkin karena saya sekarang ini menggantikan Pak Paki hari Senin, ya, nanti saya akan disettingnya hari Rabu, ya. Jadi minggu depan itu adalah saya ngajarnya hari Rabu, ya. Karena sekarang Pak Paki itu ada halangan, beliau lagi mengikuti kegiatan pekerti. Nah, minggu ketiga sampai ke-6 yaitu melalui e-learning Indigos. Mahasiswa wajib mengerjakan modul yang ada di Learning Pad, ya. Learning Pad. Nah, untuk yang sekarang silahkan dicek. Misalnya usernya name, kemudian passwordnya adalah user_student. Ya, silahkan nanti diganti passwordnya. Ya. Lalu minggu ke-7
live YouTube lagi. Nah, ini sebelum kita mengikuti UTS, maka ada dijelaskan bagaimana cara aturan-aturan main tentang UTS, ya, dan juga motivasi, bahkan mungkin kisi-kisi, ya, latihan yang akan disampaikan sebelum UTS. Kemudian minggu ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Ini secara online, tadi saya sudah jelaskan. Masuk lagi minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-14, yaitu Anda akses lagi e-learning Indigos. Ya, akses lagi e-learning Indigos. Minggu ke-15 melalui live YouTube itu Anda menjelaskan motivasi dan teknik menghadapi UAS, ya. Nah, minggu ke-16 ujian akhir semester itu akan dilakukan atau dilaksanakan secara online, ya. Itu. Ya. Oke, ya kita lanjutkan, ya. Ya. Kita lanjutkan, ya. Oke. Nah, bagaimana menentukan nilai akhir? Nah, komponen nilai akhir ini akan melalui dua komponen kan, karena kita tidak tatap muka langsung, yaitu kita lihat dari kehadiran kuliah baik live melalui live YouTube ini atau dari e-learning. Maka minimal kehadiran itu adalah masih sama, yaitu 70%, ya. Bobotnya kecil 10%, tetapi ini akan dijadikan syarat. Nanti ada persyaratan khusus mengenai kehadiran, ya. Nah, tugas mandiri, nah ini juga online. Nanti ada berapa tugas, si sistem yang akan menghitung. Yang jelas dari beberapa tugas yang Anda kerjakan itu harus dibobotnya 20%. Karena begini, setiap modul nanti ada tugas. Berarti kalau di dalam modul itu ada satu tugas, ya, ada satu tugas, maka kalau 10 modul berarti ada 10 tugas. Nah, kalau di dalam modul itu ada 2 tugas, tugasnya ada 2 jenis. Misalnya ada tugas evaluasi, kuis, ada kuis, itu dijadikan sebagai tugas. Ya, juga ada yang namanya tugas terstruktur, artinya harus menjawab daripada pertanyaan yang ada. Nah, kehadiran juga nanti ada di situ, nanti ada keaktifan forum, ya. Ini keaktifan, ini kita pecah lagi, ya. Jadi tugas mandiri ini juga banyak, ada keaktifan, ya, atau kehadiran, ya, kehadiran itu juga banyak. Kehadiran itu poinnya ada keaktifan di forum, keaktifan Anda melakukan login, mau belajar, itu nanti akan terhitung, ya. Kemudian ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Intinya secara globalnya seperti ini, ya. Selanjutnya administrasi dan persyaratan. Syarat mengikuti perkuliahan telah membayar biaya registrasi. Ingat, ya. Jadi nanti Anda nanti akan dicek seperti apa namanya tuh, tingkat pembayaran SPP-nya, ya. Ya, di sini karena ini akan menjadikan syarat. Jadi diharapkan bahwa yang mengikuti perkuliahan ini adalah yang telah membayar biaya registrasi. Kemudian syarat mengikuti UTS yaitu kehadiran minimal 70% sebelum UTS, telah membayar 2 bulan SPP sesuai dengan matrik. Syarat mengikuti UAS, kehadiran minimal 70% sebelum UAS, telah membayar 4 bulan SPP. Nah, jika tidak memenuhi persyaratan di atas, maka otomatis bahwa akun e-learning Anda ini akan di-lock, artinya
tidak bisa mengakses konten. Tapi kalau login bisa, tetapi kontennya tidak bisa mengikuti daripada ini. Oke, jadi itu yang menjadi persyaratan. Nah, demikian teman-teman untuk mata kuliah pemaparan overview ini. Untuk sementara silakan saudara ada pertanyaan bisa disampaikan tentang aturan main ini. Ya, insya Allah nanti YouTube-nya record session-nya itu nanti akan direkam ya, direkam di komputer saya, juga nanti akan diupload ya untuk Anda semua. Silakan, ada yang ditanyakan bisa tertulis secara chat. Ya, mudah-mudahan ini dari bagian akademik ada yang menceklis daftar hadir. Ini ada yang menceklis daftar hadir. Mudah-mudahan jadi bisa melakukan cross check tentang kehadiran. Ya, silakan Mas, Mbak, barangkali ada yang pertanyaan, monggo. Ya, oke. Monggo yang ditanyakan. Ya, silakan. Saya kira cukup jelas. Oke, jadi untuk akun Indigos. Nah, akun Indigos itu adalah Indigos ini usernya ya, usernya name, kemudian name Anda apa usernya. Nah, passwordnya adalah user student ya, ini passwordnya ya. Akun Indigos misalnya usernya ini misalnya usernya 4117008090 misalnya. Nah, passwordnya adalah ini, coba dicek. Nanti kalau belum masuk, nanti saya akan sampaikan ke Pak Radit untuk dibuka. Oh ya, untuk daftar mata kuliah, jadi begini, untuk sementara Anda tetap pastikan login dulu, user dulu. Nah, nanti untuk daftar mata kuliah, kita kan 2 minggu ini melakukan live begini. Jadi mata kuliah belum naik, ya, belum naik. Jadi nanti akan ada mata kuliahnya yang akan diambil itu ada semua di e-learning di pertemuan ketiga, ya. Tapi mudah-mudahan di minggu depan sudah tayang, ya, karena sebagian ini juga dicicil. Kami juga merevisi ya, memperbaiki daripada konten-konten
struktur e-learning ini adalah sekarang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi ada videonya dan seterusnya. Misalkan akun Indigosnya nggak bisa, solusinya gimana? Oke, nanti kita coba ya. Silakan nanti bisa menghubungi Mas Irfan ya, karena di sini ada adminnya, itu sebetulnya kan untuk user Pak Radit, kemudian saya juga Mas Irfan. Nah, yang lebih ini adalah nanti Mas Irfan bisa melayani Anda supaya bisa apa namanya itu, Insya Allah nggak ada masalah ya. Jadi kalau misalnya ini Nabil ya, Nabil Hamdan Mubarok, Insya Allah nggak ada masalah. Makanya dicoba dulu apakah bisa nggak. Tadi defaultnya adalah NIM Anda, kemudian passwordnya adalah user_student. Nanti Pak Radit kalau sudah buka Insya Allah udah bisa. Oke ya. Oke, silakan yang lainnya. Oh ya, sudah diganti ke password yang baru, tapi kenapa setelah diganti? Oh nggak mungkin Mas ya. Caranya, wah ini kalau kembali lagi kepada password default nggak mungkin, karena itu kalau nggak salah harus mengetikkan password lamanya dulu pada saat diedit profil ya. Nah sebentar ya, saya coba lagi. Nah, nih kita sorry. Nah, oke, kita cek. Nah, kelihatan ya semuanya. Nah, ini kita misalnya masuk dari sini ya, bisa kelihatan ya. Nah, nanti pada saat di menu sini, nah di profil ini ada profil ya, ada edit profil. Perhatikan di edit profil ini, nah tolong Anda harus masukin lagi password yang lama, yang ini. Nah yang ini nih ya. Ya, jadi password yang lamanya apa, kemudian baru masukin password barunya dan konfirmasi password yang baru. Jadi tidak mungkin kalau tadi sudah diubah akan balik lagi ya. Kalau sudah diubah berarti berhasil. Nanti tinggal login password yang barunya. Dan biasanya itu nanti akan ada captcha-nya ya. Jadi ada security-nya ya. Oke, jelas? Silakan, ada yang tanyakan lagi? Nah, izin saran Pak, untuk tugas jangan terlalu banyak di tiap minggunya. Jadi begini, nanti untuk tugas satu modul itu hanya berapa ya? Hanya satu tugas lah. Satu modul, satu tugas, tapi tugas juga ringan. Kemudian nanti diakhiri dengan apa namanya tuh? Diakhiri dengan kuis. Kuisnya itu pilihan ganda. Ya, sangat mudah kan? Jadi yang penting Anda baca. Nah, tetapi hati-hati nanti di dalam e-learning itu nanti sifatnya antara modul satu dengan modul lainnya itu sifatnya itu apa namanya tuh, request ya. Jadi tugas itu sifatnya adalah bukan tugas. Jadi antara modul satu, misalnya nih, modul satu Anda harus belajar membaca, kemudian
Modul 2 tidak akan bisa topik kedua tidak akan bisa selesai apabila topik satunya belum Anda klik gitu. Jadi prerequisite namanya. Ya, namanya adalah prerequisite. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Sebelum kita akhiri, silakan. Oke. Oke, silakan dicoba ya, teman-teman semuanya. Ya, saya ingatkan kembali dan himbau kembali bahwa mohon maaf untuk yang belum melakukan registrasi agar segera melakukannya ya, karena ini adalah COVID ya, maka melakukan pembayaran itu adalah melalui transfer ya, melalui transfer. Jadi dikirim bukti transfernya ya, itu. Coba sekarang aja Pak, silakan ini dicoba ya. Ya, siapa yang mau dicoba nih? Ayo, passwordnya siapa yang mau dicoba oleh saya, kita ini kan ya. Saya kira tidak ada ya untuk pertanyaan berikutnya. Jadi saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Pak, bagaimana cara izin tidak ikut kuliah online? Bagaimana cara izin tidak ikut kuliah online? Kalau pakai YouTube ini ya, Anda tinggal japri ke ini alasannya apa ya, apa yang bisa diperkuat tidak bisa ikut ujian, tidak bisa online. Tapi kalau nanti e-learning tidak bisa. Kalau misalnya begini, karena di e-learning itu kan per begitu Anda masuk mengakses dalam 1 minggu itu Anda kerjakan tugas, itu Anda berarti sudah masuk pada kehadiran. Minggu depannya Anda tidak bisa lagi mengikuti pada modul yang sebelumnya ya. Jadi harus betul-betul disiplin, harus betul-betul personalisasi ya. Jadi tolong kepada teman-teman, disiplinnya harus ditingkatkan ya, ditingkatkan. Supaya apa? Supaya Anda bisa menyesuaikan dengan sistem yang ada, gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan ya oleh saya. Ada lagi? Silakan ya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya kira cukup sekian pemaparan pertemuan awal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.